Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, all the committees and all participants of Mathematics English Challenge competition. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing, so we can attend and participate in this event without any obstacles. Praise and salutation upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hopefully, we can get his intercession on the day of judgment. Amin ya rabbal alamin. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Elsia Sundari. It is an awesome and precious change for me to be a master of ceremony in this afternoon on Saturday, 25 February 2023, in our big event, technical meeting of Mathematics English Challenge competition Dinamika 24th. This morning, we have a very exciting agendas as follow. First, opening. Second, reciting the Holy Quran. Third, explanation about the technical of Mathematics English Challenge competition on the day. Fourth, question and answer session. Fifth, information. Sixth, spring. Let's begin the agenda by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next agenda is reciting the Holy Quran, who will be recited by Fatur Razak. To Fatur, time is yours. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum yaw'al azab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurun rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus solihuna wa minhum duna zalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Now, it's time for the committee to deliver explanations about technical of Mathematics English Challenge competition on the day. For the committee, time is yours. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Mathematics English Challenge Dinamika ke-24 beserta guru pendamping dari setiap sekolah. Dan saya ucapkan juga terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri technical meeting Mathematics English Challenge Competition Dinamika ke-24. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknis dalam perlombaan Mathematics English Challenge di dalam technical meeting ini. Mathematics English Challenge
merupakan kegiatan perlombaan yang diadakan oleh jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, di mana kegiatan perlombaannya berupa pengerjaan soal dan presentasi materi matematika dalam bahasa Inggris untuk siswa dan siswi tingkat SMA atau sederajat yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman matematika dan bahasa Inggris pelajar, serta melatih keberanian dalam berbicara di depan umum. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Selvira Hestina Putri sebagai koordinator lomba Mathematics English Challenge Competition Dinamika ke-24 dan saya Luciana Veriska diamanahkan menjadi sekretaris koordinator lomba Mathematics English Challenge Dinamika 24. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke acara inti kita tentang pemaparan teknis perlombaan. Untuk juri perlombaan Mathematics English Challenge terdapat 2 juri dosen. Yang pertama yaitu ada Profesor Dr. Wamiliana, MA PhD. Ibu Wamiliana merupakan dosen di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jabatan fungsional sebagai profesor. Kemudian dosen yang kedua ada Ibu Dr. Khairinisa, SSI, MSI. Ibu Khairinisa merupakan salah satu dosen di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dengan jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Kemudian untuk juri mahasiswa, terdapat 4 juri mahasiswa dalam perlombaan Mathematics English Challenge, yaitu ada Muhammad Deva Randri, Esti Widya Hartati, kemudian ada Aulia Aji Rahmawati, dan Claudia Anissa Rahmawati Susanto. Untuk timeline perlombaan Mathematics English Challenge Competition, terdapat 3 babak. Babak yang pertama ada elimination round atau babak penyisihan. Babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023. Kemudian babak yang kedua terdapat semifinal round. Babak yang kedua yaitu babak semifinal round atau babak semifinal akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023. Kemudian babak yang terakhir yaitu ada babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023. Untuk lokasi perlombaan, terdapat 2 lokasi perlombaan, yaitu untuk babak penyisihan akan dilaksanakan melalui Zoom meeting, di mana kegiatan tersebut tertutup hanya dihadiri oleh juri dan panitia perlombaan. Kemudian untuk lokasi perlombaan yang kedua, yaitu ada di Gedung MIPA Terpadu yang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung untuk pelaksanaan babak semifinal dan final. Kemudian di babak penyisihan, untuk babak penyisihan, setiap peserta wajib mengirimkan video presentasi dengan materi eksponensial dengan durasi video 6-8 menit. Kemudian, video presentasi tersebut dapat dikirimkan ke email micdinamika24@gmail.com dengan format nama, asal sekolah, _nama, _materi. Untuk terakhir pengumpulan video presentasi dapat dilakukan pada tanggal 3 Maret 2023 pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mengirimkan video presentasi ke email MIC Dinamika, peserta wajib melakukan konfirmasi pada nomor yang tertera dengan subjek video presentasi, spasi asal sekolah, spasi nama materi, spasi email.
Kemudian selanjutnya untuk kriteria penilaian video presentasi, ada 5 kriteria penilaian, yaitu yang pertama ada knowledge, yang kedua ada diction, yang ketiga performance and creativity, yang keempat ada video, dan yang kelima ada pronunciation. Selanjutnya, dari babak penyisihan, sebanyak 14 peserta akan lolos dan lanjut ke babak selanjutnya, yaitu ke babak semifinal. Pada babak semifinal, terdapat 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, di pagi hari, yaitu ada tes tertulis, kemudian sesi yang kedua, di siang hari, ada presentasi. Di babak semifinal, pada sesi pertama, yaitu pada sesi tes tulis, peserta akan mengerjakan tes tertulis dengan materi tingkat SMA kelas 10, 11, dan 12, dengan pertanyaan sebanyak 65 pertanyaan yang dikerjakan dalam waktu 60 menit, dan soal berbentuk pilihan ganda. Selain itu juga, peserta diwajibkan untuk membawa alat tulis sendiri. Kemudian, di semifinal pada tes tulis terdapat 65 soal dengan bentuk pilihan ganda, 40 soal dengan tipe easy question akan bernilai 1 jika benar, kemudian untuk 15 soal medium question akan bernilai 2 jika benar, kemudian untuk 10 hard question akan bernilai 3 jika benar, dan akan bernilai 0 jika tidak dijawab, minus 1 jika jawaban salah atau jawaban tidak sah. Selanjutnya, masih di babak semifinal, di sesi yang kedua, yaitu ada sesi presentasi. Setiap peserta membuat PowerPoint atau PPT dengan materi limit. Kemudian, PPT tersebut dikirimkan ke email mic dinamika24@gmail.com dengan format nama, asal sekolah, _nama, _materi, dan untuk PPT presentasi di babak semifinal dapat dikirimkan pada tanggal 5 sampai tanggal 10 Maret 2023 pada jam 8 malam. Setelah mengirim PowerPoint di email panitia, peserta wajib melakukan konfirmasi ke nomor yang tertera dengan format PPT MIC, spasi asal sekolah, spasi nama, spasi materi, spasi email. Kemudian di babak semifinal presentasi, peserta akan diberikan waktu maksimal 8 menit untuk presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. PowerPoint yang sebelumnya sudah dikumpulkan akan ditampilkan oleh panitia. Ruang perlombaan terbagi menjadi 2 ruangan. Masing-masing ruangan terdiri dari 7 peserta. Di dalam ruang perlombaan hanya terdiri oleh panitia, juri, dan 1 peserta yang bersangkutan. Panitia akan mengingatkan durasi menggunakan bendera berwarna kuning sebagai tanda waktu presentasi tersisa 3 menit, dan bendera berwarna merah sebagai tanda waktu presentasi telah habis. Peserta diperbolehkan membawa properti pendukung untuk mendukung presentasinya. Kemudian juri memiliki hak bertanya dan berkomentar maksimal 8 menit. Peserta yang telah selesai melakukan presentasi diharapkan untuk dapat meninggalkan ruang presentasi. Kemudian untuk kriteria penilaian dari presentasi, yaitu yang pertama ada knowledge, yang kedua ada diction, yang ketiga ada performance and creativity, kemudian yang keempat ada PowerPoint, dan yang kelima ada pronunciation. Pada babak semifinal, hasilnya yaitu penilaian juri dengan presentasi dengan nilai 70%, kemudian untuk written test sebesar 30%. Dari babak semifinal, sebanyak 4 peserta, yang mana diambil 2 peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing ruangan, akan lolos ke babak final. Sebanyak 4 peserta akan lolos ke babak final. Oke, baik. Untuk babak final terdiri dari 2 sesi. Yang pertama pembuatan PowerPoint dan yang kedua sesi presentasi.
Untuk sesi pembuatan PowerPoint, panitia akan menyediakan dua pilihan materi. Yang pertama diferensial, yang kedua quadratic function. Peserta boleh membawa atau menyiapkan gambar-gambar atau elemen-elemen serta materi pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan PowerPoint. Panitia akan menyediakan link Google Drive untuk mengumpulkan file tersebut. Pengumpulan file tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2023 jam 8 malam. Pada saat pembuatan PowerPoint, peserta menggunakan laptop yang disediakan oleh panitia. Untuk teknis pembuatan PowerPoint akan saya bacakan terlebih dahulu. Pada saat pelaksanaan babak final, peserta akan membuat PowerPoint menggunakan salah satu dari materi yang telah ditentukan. Jadi dari materi diferensial dan quadratic function tadi, hanya salah satu materi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint. Salah satu materinya hanya sebagai pengecoh. Peserta diberi waktu maksimal 60 menit untuk membuat PowerPoint. Pembuatan PowerPoint menggunakan laptop yang telah disediakan oleh panitia. Peserta dilarang menggunakan internet saat pembuatan PowerPoint berlangsung. Pada sesi presentasi, peserta diberi waktu maksimal 10 menit untuk presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. PowerPoint yang telah dibuat akan ditampilkan oleh panitia. Di dalam ruang perlombaan hanya terdiri dari panitia, juri, dan satu peserta yang bersangkutan. Panitia akan mengingatkan durasi menggunakan bendera berwarna kuning sebagai tanda waktu presentasi tersisa 3 menit, dan bendera berwarna merah sebagai tanda waktu presentasi telah habis. Peserta diperbolehkan membawa properti pendukung dan wajib konfirmasi kepada panitia sebelum perlombaan berlangsung. Juri memiliki hak bertanya dan berkomentar maksimal 8 menit. Peserta yang telah selesai melakukan presentasi diharap meninggalkan ruang presentasi. Untuk sesi presentasi, kriteria penilaiannya yaitu knowledge, diction, pronunciation, PowerPoint, performance, and creativity. Dari hasil babak final tadi, 90% diambil dari sesi presentasi dan 10% diambil dari PowerPoint. Kemudian hasil tersebut akan menentukan juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan 1. Untuk nomor urut, presentasi di babak semifinal akan diberikan setelah pengumuman babak penyisihan di tanggal 5 Maret 2023. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Okay, that's overall for the explanation. Now, it's time for question and answer session. Is there any participants who want to ask some question about the technical? Any questions? Ada peserta atau yang ingin bertanya?
Oke, itu ada yang bertanya ya. Oke, di sini kakak izin menjawab ya pertanyaan dari Sofia dari SMA Al-Kausar. Presentasi tes tulis dan presentasi proporsinya berapa persen ya? Nah, jadi di babak semifinal kan terdapat 2 sesi. Yang pertama ada tes tulis dan presentasi. Untuk tes tulis, penilaiannya yang diambil 30%, presentasenya sebesar 30% untuk tes tulis, dan persentase untuk presentasi akan diambil 70% penilaiannya. Kemudian nilai tersebut yang akan diakumulasi untuk menentukan nilai akhir dari peserta tersebut. Kemudian peserta dengan nilai tertinggi, sebanyak 4 peserta dengan nilai tertinggi akan melanjutkan ke babak final. Jadi seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sofia dari SMA Al-Kausar. Oke, selain dari SMA Al-Kausar, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, itu ada pertanyaan dari SMA Franciscus ya, bisa dijawab. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari Daren Juan dari SMA Francisco 1. Untuk pembagian peserta di tiap ruangan itu berdasarkan apa ya, Kak? Nah, jadi saat di semifinal terdapat 2 ruangan presentasi, yaitu ada ruang 1 dan ruang 2. Kan tadi ada sebanyak 14 peserta yang lolos ke babak semifinal. Nah, jadi pembagiannya itu di ruang 1, 7 peserta dengan nomor urut ganjil akan berada di ruangan 1, dan sebanyak 7 peserta dengan nomor urut genap akan berada di ruangan 2. Jadi untuk nomor urut peserta dari nomor 1 sampai 14 itu berdasarkan poin tertinggi mereka. Jadi peserta dengan poin tertinggi ada berada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 14. Pembagian ruangan itu tadi terdapat 2 ruangan, yaitu ruang 1 untuk peserta dengan nomor urut ganjil dan ruangan 2 untuk peserta dengan nomor urut genap. Apakah sudah jelas jawabannya kepada Daren Juan? Sama-sama. Oke, cukup ya dari SMA Franciscus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, ada pertanyaan lagi dari SMA Harapan Bangsa. Bisa dijawab? Selanjutnya ada pertanyaan dari Stephen Taslim dari SMAK Harapan Bangsa. Untuk babak final kan tidak diperbolehkan untuk membuka internet. Di saat pembuatan presentasinya, apakah kita boleh membawa gambar untuk mendukung presentasi dalam USB? Jadi sini kakak jawab ya. Pada saat pembuatan PowerPoint, peserta tidak diperbolehkan untuk mengakses internet. Maka peserta diwajibkan, kepada peserta yang lolos ke babak semifinal, wajib menyiapkan materi pendukung beserta template ataupun elemen-elemen yang dibutuhkan itu bisa dikirim ke email panitia. Jadi peserta tidak perlu membawa USB, itu cukup dikirimkan ke email panitia, maka panitia yang akan menyediakannya beserta laptop untuk pembuatan PPT. Jadi peserta hanya tinggal mengerjakan saja, semuanya sudah disediakan oleh panitia. Tapi sebelumnya, peserta wajib konfirmasi elemen atau materi pendukung apa saja yang akan digunakan, kemudian bisa dikirimkan ke email mec24@gmail.com. Itu bisa mengirimkan template ataupun elemen-elemen yang akan dibutuhkan untuk membuat PPT, beserta materi untuk di final. Materi di final kan ada dua, yaitu ada diferensial dan quadratic function. Tetapi salah satu dari materi tersebut hanya sebagai pengecoh. hanya sebagai pengecoh. Jadi peserta bisa menyiapkan dua elemen ataupun dua materi untuk setiap materi tersebut karena hanya salah satu yang akan dipakai. Dan materi mana yang akan dipakai itu akan diumumkan langsung pada saat pelaksanaan final berlangsung. Jadi peserta hanya menyiapkan dua materi tersebut karena salah satu hanya sebagai pengecoh. Pada Stephen, apakah sudah jelas? Okay. Is there any participants who want to ask some question about the technical more? Di sini kakak izin masuk ya, mau menambahkan sedikit. Jadi untuk yang menyiapkan materi final itu, semua peserta yang lolos ke babak semifinal, itu wajib menyiapkan template ataupun elemen dan materi untuk di final, karena kemungkinan dari semua yang lolos di semifinal kan bisa lolos ke final. Jadi untuk jaga-jaga, semua peserta yang lolos ke babak semifinal menyiapkan juga materi untuk di babak final, dan itu dikirimkan ke email panitia dan wajib konfirmasi. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Itu bisa dijawab oleh panitia. Oke, di sini ada pertanyaan dari Khoiri Nisa dari SMA Al-Kausar. Saat semifinal, di dua ruangan tersebut terdapat dua juri yang berbeda. Apakah sekiranya untuk 14 orang yang lolos, semifinal bisa dijadikan satu ruangan saja, Kak, untuk meminimalisir subjektivitas dari juri yang berbeda di dua ruangan, dan agar lebih adil untuk penilaian 4 orang yang lolos tersebut. Nah, jadi kakak mau klarifikasi dulu kenapa dibuat jadi dua ruangan, dan kenapa di sini dia bertanya untuk meminimalisir subjektivitas. Nah, jadi di setiap ruangan itu terdapat 3 juri, 2 juri mahasiswa dan 1 juri dosen di tiap-tiap ruangan. Jadi total ada 2 juri dosen dan 4 juri mahasiswa.
itu kita bagi jadi 2 karena yang lolos ke babak final kan sebanyak 4 peserta, yang mana 2 pesertanya diambil dari masing-masing ruangan. Itu kita buat jadi 2 ruangan itu karena memang sudah dari peraturan perlombaan kita sendiri, dari tahun ke tahun memang seperti itu, dan untuk subjektivitas itu tidak mungkin dilakukan oleh juri-juri dosen yang sudah berpengalaman di lomba ini, karena jadi juri dosen bukan sekali atau 2 kali ini, karena memang sudah setiap tahun menjadi juri dosen dalam perlombaan Mathematics English Challenge. Untuk subjektivitas sendiri itu kita bisa jamin itu tidak mungkin, karena memang penilaian juri itu sangat objektivitas. Juri menilai benar-benar dengan kemampuan setiap pesertanya masing-masing. Seperti itu. Apakah sudah jelas kepada Khairinisa? Oke, itu tadi jawabannya. Apakah cukup dari SMA Negeri 1 Al-Kausar? Oh, still question more from SMA Negeri 1 SMA Al-Kausar. Bisa dijawab oleh panitia. Oke, kakak jawab lagi ya di sini. Jadi seandainya peringkat ketiga dari ruangan 1 nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 1 di ruangan kedua, tetap yang diambil hanya 2 teratas ya Kak. Nah, jadi di sini balik lagi ke poin penilaian kita. Seandainya walaupun di ruangan 2 seandainya di ruangan 2 peserta yang nomor 3 nilainya lebih tinggi daripada 2 teratas yang di ruangan 1. Nah, itu balik lagi nilainya bakal kita akumulasikan dengan hasil tes tulisnya. Karena kan itu tadi yang ruang 1 dan ruang 2 itu presentasi. Nah, itu kita balikin lagi ke nilai dari tes tulisnya gitu. Dan seandainya kalau yang peringkat ketiga itu nilainya setelah diakumulasikan dengan tes tulis nilainya lebih tinggi daripada peserta yang ruangan 2, itu kemungkinan bisa peserta tersebut yang kita ambil untuk lolos ke babak final. Itu kita dibalikin lagi ya, nilainya bakal diakumulasikan, yaitu dari nilai presentasi dan nilai tes tulisnya. Is it enough for SMA Al-Kausar? Ada yang ingin ditanyakan lagi? So there's a question more from SMA Franciscus Bandar Lampung. For the committee. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Caleb Filbert dari SMA Franciscus Bandar Lampung.
Izin bertanya, Kak, materi tes tertulis di tahapan semifinal dan final apa saja ya? Nah, jadi untuk tes tulis itu hanya ada di babak semifinal. Di babak final tidak ada tes tertulis. Untuk materinya yaitu materi matematika SMA kelas 10, 11, dan 12, yaitu dengan materi matematika wajib dan matematika peminatan. Itu terdapat 65 soal, yang mana terdapat 3 tipe, yaitu ada 40 dengan tipe mudah, 15 dengan tipe sedang, dan 10 dengan tipe sulit, yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Untuk materinya yaitu hanya materi SMA kelas 10, 11, dan 12, yaitu di pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. So, question more from Negeri 1 Tumi Jajar. Oke, kakak mau bilang makasih juga buat Khairinisa dari SMA Al-Kausar. Pertanyaan selanjutnya ada dari Hani Hamimatun dari SMAN Negeri 1 Tumi Jajar. Izin bertanya, Kak, untuk jawaban yang salah saat tes tertulis, apakah ada pengurangan nilai? Nah, untuk di tes tulis, ia terdapat pengurangan nilai, yaitu -1 jika jawaban salah atau jawaban tidak sah. Jadi pertanyaannya, iya ya, ada pengurangan nilai di saat tes tertulis. Okay. Any participants want to ask more? Ada lagi dari peserta yang ingin bertanya? Oh, ada lagi. Oh.
Diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link presensi Technical Meeting Lomba Dinamika 24. Okay, question more from Man 1 Bandar Lampung. Oke, ada pertanyaan dari Zafran Fahmi dari Man 1 Bandar Lampung. Untuk materi presentasi semifinal apa ya, Kak? Nah, jadi untuk materi presentasi di semifinal itu ada limit. Jadi setiap peserta membuat PowerPoint dengan materi limit. Kemudian PowerPoint tersebut dikirimkan ke email micdinamika24@gmail.com dengan format nama dan konfirmasi kepada panitia setelah mengirimkan PowerPoint tersebut ke email panitia. Untuk pengumpulan PPT yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Maret 2023 terakhir jam 8 malam. Untuk peserta yang tidak mengirimkan PowerPoint-nya untuk peserta yang tidak mengirimkan PowerPoint-nya dan lewat dari tanggal dan waktu yang telah ditetapkan apabila tidak mengirimkan PowerPoint, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi dari babak semifinal Mathematics English Challenge Dinamika ke-24. Okay, that's the answer. For Man 1 Bandar Lampung, is it enough? Apakah cukup? Oke, terima kasih kembali. Any participants wanna ask some question more about the technical? Oh, is it from SMA Pelita Bangsa? For the committee? Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Calvin Reynolds dari SMA Pelita Bangsa. Untuk hasil dari babak penyisihan diumumkan kira-kira kapan ya, Kak? Jadi babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret, kemudian pada tanggal 5 Maret akan diumumkan peserta yang lolos ke babak selanjutnya, yaitu di babak semifinal. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Khairunisa dari Al-Kausar. Pertanyaannya tentang pengambilan dua peserta dari masing-masing ruangan tadi. Nah, tadi kan di dua ruangan kan jurinya berbeda, otomatis penilaian mereka kan juga berbeda. Kalau misalkan kita mengambil nilai akumulasi dari nilai paling tinggi, misalkan nanti ada dosen yang nilainya rendah walaupun orang itu bagus. Ada juga dosen yang nilainya tinggi walaupun orang itu biasa saja presentasinya. Jadi kalau misalkan kita mengambil kedua nilai, nilainya itu tuh diambil dari akumulasi yang paling tinggi, otomatis itu tidak adil dong. Karena kalau misalkan ada orang yang
mendapat dosen yang nilainya kecil, pasti dia akan rugi. Jadi cara kita agar adil adalah mengambil 2 peserta tertinggi dari masing-masing ruangan. Mungkin peraturan kami bisa diterima oleh Saudari Khairunisa karena itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Karena itu sudah peraturan dari kami. Terima kasih. Okay, from SMA Kausar. Is it enough or there's a question more? Terima kasih kembali untuk Khairunisa. Any question from the other participants? So, more question from SMA. Oke, ada pertanyaan dari Ahmad Zaldi dari SMA Fastabihul Khairat, yaitu izin bertanya untuk yang tidak bisa hadir di tempat secara langsung, apa masih bisa memungkinkan untuk mengikuti lombanya secara online? Nah, jadi kakak klarifikasi dulu, untuk lomba yang dilakukan secara online itu hanya di babak penyisihan, yaitu hanya dengan mengirimkan video presentasi, kemudian video tersebut akan dinilai secara internal oleh juri. Dan untuk babak semifinal dan final akan dilaksanakan secara offline di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi, peserta yang tidak bisa hadir pada babak semifinal dan final maka akan didiskualifikasi dan dianggap tidak dapat melanjutkan perlombaan. Jadi untuk perlombaan yang semifinal dan final dilakukan secara offline, peserta yang tidak bisa hadir maka akan didiskualifikasi. Enough from SMA kelas 1 Khairah. Oke. Kembali. Any question more?
dari peserta lain ada yang masih dibingungin? Okay, if there is no question more, let's move to the next agenda. It is information from the committee. For the committee, time is yours. Oke, di sini jadi kakak mau ngingetin sekali lagi kepada seluruh peserta, jangan lupa mengirimkan video presentasi dengan materi eksponensial ke email micdinamika24@gmail.com untuk di babak penyisihan. Kemudian setelah mengirimkan video presentasi ke email, peserta wajib konfirmasi kepada panitia. Apabila peserta tidak mengirimkan video presentasi, maka akan dianggap gugur dan didiskualifikasi dari babak penyisihan. Terima kasih. Tambahan sedikit untuk meminimalisir kesalahan, jadi kalian bisa mengupload video presentasi kalian ke Google Drive kalian terlebih dahulu. Lalu link Google Drive kalian bisa kalian kirimkan melalui email MIC atau bisa dikirimkan ke email MIC supaya meminimalisir kerusakan video. Seperti itu. Mungkin cukup sekian itu aja yang bisa kita sampaikan kepada seluruh peserta dan guru pendamping. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the last agenda is praying and closing. For prayer, we will be led by Oja Widyatama. Tutama, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yakin dan kami sadari bahwa kasih sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, hari ini kami memanjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Mengharapkan limpahan rahmat dan hidayah-Mu pada acara Technical Meeting Mathematics English Challenge. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Tanamkan sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan, rasa kasih sayang di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Serta ampuni dosa para pendahulu kami. Berikan mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, now we come to the end of this event. Technical meeting of Mathematics English Challenge Competition Dinamika 24. To close this event, let's say Hamdalah. Alhamdulillah. Thank you very much to all participants for taking time to attend this technical meeting of Mathematics English Challenge Competition Dinamika 24. We hope you guys, all participants, can pass the competition well.
Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next round of Mathematics English Challenge Competition Dinamika 24. Okay, now you may leave this room. Thank you. Bye. Bye. See you. Bye-bye.